Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif adamallahu naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sampai pada babul i'tikaf. Biasa ya di kebanyakan fuqaha itu setelah puasa itu mesti membahas babul i'tikaf. Jadi hampir di semua kitab fikih kalau setelah puasa itu membahas bab i'tikaf. Biasanya seperti itu. Ya ada yang enggak ya ada. Safina ya setelah puasa enggak bahas i'tikaf. Ya tapi kebanyakan kutubul fikih setelah puasa itu membahas i'tikaf. Sebab Rasulullah SAW itu kalau sudah masuk ke Asyrul Awakhir itu kana la yakhruju minal masjid. Beliau tidak keluar dari masjid. Jadi istrinya yang antar makanan ke masjid. Nah, di mu'adham saati Ramadan, di kebanyakan jam-jam Ramadan itu sama juga Rasulullah kebanyakan di masjid, walaupun tidak selalu, kecuali di 10 akhir. Makanya itulah setelah bab puasa mesti pembahasan i'tikaf. Babul i'tikaf. Ta'riful i'tikaf lughatan, definisi i'tikaf secara bahasa yaitu luzumu syai'i walau syarran. Wa qala ba'dhum la yakunu illa fi khairin. Secara bahasa i'tikaf itu menetap. Jadi luzumu syai' menetap pada satu perkara atau selalu dalam perkara tersebut, walau syarran, walaupun perkara itu jelek. Walaupun perkara itu jelek, itu dinamakan i'tikaf. Seperti kaumnya Nabi Musa. Waktu ditinggal sama Nabi Musa setelah menyeberangi lautan yang terbelah dengan perintahnya Allah, Nabi Musa mengetukkan tongkat ke laut, kemudian nyeberangkan wa halaka fir'aun wa qaumuh, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya semuanya tenggelam ya. Setelah itu Nabi Musa meninggalkan kaumnya, kemudian dititipkan kepada sepupunya, yaitu Nabiullah Harun. Dan orang-orang umatnya Nabi Musa banyak yang terlena dengan rayuan-rayuan keyakinan-keyakinan lain, sampai ada yang menyembah berhala. Kebanyakan mereka menyembah berhala, sampai ditegur sama Nabi Harun. Apa jawabannya? Apa jawabannya dalam ayat itu? La nazalu mu'takifin hatta yarji'a ilaina Musa. Itu kalau tidak salah ayatnya begitu. Yang jelas ada lafaz mu'takifin hatta yarji'a ilaina Musa. Jadi kami akan tetap pada pendirian kami. Mu'takifin di sini artinya apa berarti? Menetap. Padahal pada satu kejelekan, yaitu berkeyakinan yang salah di luar keyakinan yang diajarkan oleh Nabi Musa. Tapi mereka mengatakan mu'takifin hatta yarji'a ilaina Musa. Kami akan tetap di sini. Akan tetap dalam keadaan itu sampai Nabi Musa datang kepada kami kembali. Jadi kata-kata i'tikaf itu luzumu syai'i walau syarran. Ya, menetap pada satu perkara, pada satu keadaan, sekalipun keadaan itu jelek. Itu dengan kata i'tikaf nggak apa-apa. Secara bahasa. Ya, secara apa? Bahasa.
bukan secara syariat ini. Nanti pembahasan syariat beda lagi. Wa qala ba'dhum la yakunu illa fi khairin. Sebagian ahli lughah mengatakan kata-kata i'tikaf itu terpakai kecuali hanya pada sesuatu yang bagus. Kalau sesuatu yang tidak bagus tidak dikatakan i'tikaf. Ya. Wa syar'an, sekarang secara syariat kita bahas. Apa itu secara syariat? Muqthun makhsus li syakhsin makhsus fi makanin makhsus bi niyatin makhsus. Perilaku menetap yang khusus li syakhsin makhsus yang dilakukan oleh orang yang dengan kriteria khusus, ada syarat-syaratnya, fi makanin maksus, di tempat khusus, dari sembarang tempat, biniyatin maksusah, dengan niat yang khusus. Nanti khusus-khusus ini akan diterangkan. Ya. Menetap pekerjaan, menetap khusus itu pekerjaan yang gimana? Dengan apa? Ini. Kemudian orang yang beriktikaf itu syaratnya bagaimana? Kemudian tempatnya, tempat khusus itu tempat apa? Nanti akan diterangkan satu-satu. Fadilahnya i'tikaf warada 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam riwayat Al-Imam At-Tabarani fil Mu'jamil Awsat. Man masya fi hajati akhih kana khairan lahu min i'tikafi 10 sinin. Wa man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar 3 khanadiq wa kullu khandaqin ab'adu mimma bainal khafiqain. Orang yang memenuhi kebutuhan saudaranya. Saudaranya maksudnya saudara muslim. Artinya membantu saudaranya ketika mereka ada yang membutuhkan, baik secara materi atau secara waktu atau secara tenaga. Ya, artinya mendermakan. Ya. Antum butuh ilmu, saya dermakan ilmu. Ada orang butuh harta, kalau saya punya, ya saya. Gitu, ya. Jadi masing-masing berjuang pada kemampuannya masing-masing. Kalau mampu semua, ya bisa berjuang di semuanya. Nah, Rasulullah mengatakan man masya fi hajati akhi, orang yang memenuhi hajatnya saudaranya. Di sini jangkauannya banyak ya, termasuk antum hadir walimah. Antum hadir walimah itu termasuk hajatnya saudaranya antum. Antum dipanggil dapat undangan walimah, baik itu walimah nikah atau walimah khitan dan lain sebagainya. Membutuhkan kedatangan antum untuk mendoakan, untuk meramaikan, ya kan? Begitu kan? Nah, ini kalau orang datang seperti itu memenuhi hajat saudaranya atau dimintai tolong untuk seperti undangan dan lain sebagainya, ini namanya man masya fi hajati akhi, orang yang memenuhi hajatnya saudaranya. Kana khairan lahu min i'tikafi 10 sinin. Ini lebih mulia daripada i'tikaf 10 tahun loh. Lebih mulia daripada i'tikaf 10 tahun. Wa man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillahi 'azza wa jalla. Orang yang beriktikaf 1 hari mengharap ridha Allah dari iktikaf itu, ja'alallahu bainahu wa bainan nar 3 khanadiq. Maka Allah akan memisah antara dia dan neraka dengan 3 khandak, 3 parit. Antara satu parit dengan satu parit yang lain, antara satu parit dengan yang lain. Ab'ad mimma bainal khafiqain. Itu lebih jauh daripada barat dan timur. Dahsyat ya. Ya. Jadi jauh sekali.
Jadi dijauhkan dari neraka sejauh itu. Sejauh itu dijauhkan dari neraka. Orang yang beriktikaf 1 hari, ibtigha'a wajhillah, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ada sekarang yang iktikaf sehari. 1 hari 1 malam ada yang iktikaf segitu. Kayaknya enggak ada. Berangkat Jumat setengah 12 kurang atau apa? Kalau mau Jumat itu adzan kurang 5 menit atau qomat kurang 5 menit. Jadi dia iktikaf cuma hitungan enggak sampai 1 jam dia iktikaf. Ya, kebanyakan kan orang iktikafnya hari Jumat saja. Ya, kebanyakan ada orang-orang yang iktikaf kalau setiap sholat dia harus ke masjid, ya ada. Ya. Walhasil itu fadilahnya iktikaf. Wa qala aidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis juga bersabda, Man i'takafa 'ashran fi Ramadan, orang yang beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kana ka hajjataini wa umrataini. Ya. Di sini ada yang menafsirkan 'ashran ini 10 hari terakhir, ada yang mengatakan 10 hari secara acak. Pokoknya 10 hari di Ramadan. Ya, kana ka hajjataini wa umratain. Seperti orang melaksanakan 2 haji dan 2 umrah. Antum 1 tahun bisa haji berapa kali? Sekali enggak bisa kan, haji 2 kali dalam setahun. Kalau umrah bisa, antum 1 hari itu bisa 3 umrah. Antum mau umrah sehari bisa 3 kali. Antum kalau ditakdir umrah, tenaganya kuat, sehari bisa melakukan umrah 3 kali kalau kuat. Ya, umrah kan apalagi sekarang kendaraannya kan dahsyat ya, luar biasa. Ya, tahallul min adnal hil, keluar dari tanah haram, ya, ini masafat qasar mungkin 83 km pakai perjalanan darat atau pakai kereta itu cuma berapa jam? Ya paling di sini aja antum kalau ke Pekalongan, ke Batang berapa jam? Kalau lewat tol, ya 1 jam lah ya. 1 jam itu jalannya begitu loh. Di sini kan tolnya aja, antum jalan masih kayak naik ayunan, iya kan? Apa masih gelombang? Kalau di sana kan jalannya sudah halus betul. Itu kalau 86-83 km itu ya setengah jam sampai. Orang kecepatannya bisa tinggi banget di sana. Ya cepet, antum setengah hari itu selesai umrah, nggak sampai hitungan jam lah. Jadi sehari itu bisa sampai 2 kali 4 kali umrah itu bisa. Tapi kalau haji hanya bisa dilakukan sekali. Nah, orang yang beriktikaf sehari, orang yang beriktikaf 10 hari di Ramadan itu seperti orang melakukan 2 haji dan 2 umrah. Tapi bukan berarti nggak usah haji, nggak usah umrah loh. Fadilahnya seperti itu, tidak bisa menggantikan, menggugurkan kewajiban, tidak bisa. Fadilahnya, ya, fadilahnya. Ahkamul i'tikaf arba'atun. Wajib, ada i'tikaf wajib idza nadharahu, jika dinadari. I'tikaf jika dinadari. Usahakan setiap i'tikaf nadar. Antum kalau masuk masjid, nih, kalau masuk masjid itu biasanya ada masjid yang tulisannya gini. Tulisan nadarnya itu ada, nanti ada tulisan niatnya. Jadi di pintu pertama biasanya ada tulisan nadartul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Saya bernazar i'tikaf di masjid ini selama saya masih di situ. Dan nanti masuk pintu kedua biasanya ada lafaz niatnya, bukan nazar. Nawaitul i'tikaf al-manzur fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Jadi ada tulisan, bedanya apa? Niat sama nazar beda loh. Nazar itu harus diucap. Nazar kalau enggak diucap itu enggak sah nazarnya. Enggak dikatakan nazar kecuali idza talaffaz, jika dia melafazkan nazar itu. Kalau sekedar niat dalam hati, saya niat saya mau nazar
Ini sekedar apa? Sekedar kerentek di hati bahwa dia bernadar, itu nggak dikatakan nadar. Jadi nadar, wakaf itu harus diucap. Kalau nggak diucap, nggak dikatakan wakaf, nggak dikatakan nadar. Jadi kalau ada orang wakafkan tanah cuma di hati, itu nggak dikatakan wakaf, harus diucap. Nadar itu sama. Nadar nggak akan terjadi nadar kecuali jika diucap. Jadi kalau masuk masjid, pingin i'tikafnya itu dapat i'tikaf wajib, tentunya pahala wajib sama pahala sunnah mesti beda. Jauh. Iya kan? Jauh. Pahala wajib sama pahala sunnah itu beda jauh. Jadi kalau orang kalau orang bernadar i'tikaf, kemudian dia nggak dilafadzkan nadarnya, ya nggak dikatakan nadar. Makanya kalau masuk masjid supaya dapat pahala wajib, pertama masuk masjid itu sudah ngucap nadar tul i'tikaf, saya bernadar i'tikaf masjid ini selama saya masjid. Dan nanti setelah nadar harus diniati. Nadar tok nggak diniati nggak bisa. Makanya ada tulisannya di bawah tulisan nadar itu tulisan niat, atau di pintu keduanya itu biasanya ada tulisan niat. Enggak cukup orang nadar saja, enggak cukup, harus diniati. Dan niatnya bagaimana? Nadar nawaitul i'tikaf al-mandzur, saya beriktikaf sesuai yang saya nadar. I'tikaf sudah saya nadari, madumtu fihi lillahi ta'ala. Saya contohkan bukan i'tikaf ya, saya contohkan korban. Atau saya contohkan di salat duha. Salat duha apa? Sunnah. Boleh antum nadari? Boleh. Nah, itu jatuh pada perkara sunnah. Yang wajib makruh dinadari. Ya masa ada orang nadar subuh? Saya nadar subuh. Ngapain nadar salat subuh? Subuh sudah wajib dinadari. Ya, bukan nanti berarti tambah wajib, enggak. Jadi nggak perlu dinadari. Mubah juga nggak perlu dinadari, nggak boleh dinadari. Saya nadar minumnya jadi wajib, enggak. Apalagi itu ya, ada orang-orang yang nadar kalau nyunati anaknya, kalau mau nyunati anaknya nanggap orjen atau manggil ustadz tertentu untuk ceramah. Itu nggak bisa. Mengadakan pengajian bagus, tapi manggil ustadz tertentu itu kan bukan sunnah. Sini Pak Cik, biar lega. Manggil ustadz tertentu itu ndak bisa dinadari, karena itu gimana, ndak masuk akal kan. Lah kalau ustadznya sakit, uzur ustadznya ini dipaksa gara-gara nadarnya orang lain. Ini ndak. Tapi kalau sunnah seperti duha bisa dinadari. Jadi kalau mau nadar sholat duha, ya diucapkan, saya bernadar hari ini mau sholat duha 4 rakaat. Nah nanti pas antum sholat duhanya niat enggak? Niat, tapi niatnya harus ada fardhunya. Ya usolli sholat duha, jangan sunat duha, sudah nggak sunnah lagi. Ya usolli sholat duha fardhon lillahi ta'ala, sholat duha al-mangdzurah yang sudah saya nadari. Kalau ndak menjatuhkan nadar. Begitu. Ada nadar. Ndak sama Allah lah. Masih punya otak. Paham ya? Nah, jadi yang belum tahu ilmunya jangan dicoba dulu, harus tahu ilmunya dulu. Jadi masuk masjid, nadar i'tikaf diucapkan, setelah nadar i'tikaf diniati. I'tikaf yang tadi dinadari. Kalau nggak diniati, berarti masih punya hutang. Dia harus ke masjid untuk i'tikaf niat nadar itu. Jelas? Jelas? Nah. Ya idza nadarahu.
Kemudian hukum i'tikaf sunnah. Kapan sunnah itu? Wahwal asal, hukum asalnya. Hukum asalnya i'tikaf itu apa? Sunnah. Wa fi Ramadan wal ashril awakhir minhu akad. Di bulan Ramadan dan di 10 hari terakhir lebih dikuatkan lagi sunnahnya. Jadi di Ramadan lebih kuat dari sunnah biasanya. Di 10 hari terakhir lebih sunnah, lebih dikuatkan lagi sunnahnya dibanding Ramadan di selain 10 hari terakhir. Nah sekarang kita kan dibalik. Kalau 10 hari terakhir pasarnya ramai, masjidnya sepi. Tapi kalau 10 hari pertama masjidnya ramai, pasarnya sepi, masjid-masjid sampai bikin tenda kan, layos untuk jamaah sholat tarawih. Tapi nanti kalau sudah 10 hari terakhir, tidak usah layos, sudah tinggal 2 soft itu udah lumayan. Ya, di tarawih terakhir nggak ada 1 soft, 1 soft nggak ada. Jadi unggul gitu, nggak ada 1 soft. Udah orang udah di pasar, udah berpegan, udah yang cari baju baru, yang cari ini. Dalam mana sih baru orang sekarang? Iya kan? Iya. Coba antum tanya ya, kutang laris kan? Itu nih jual kutang, laris. Lebaran, kutang lah jeluan, nggak dilihat kan padahal tuh. Subhanallah. Sini Mas Faiz. Itu apa namanya, dingin situ. Ya. Sini Pak Haji, maju Pak Haji. Ya. Tadi mau anak gelari itu masih basah, kena bocor semalam. Nah itulah ya, makanya di 10 hari terakhir itu dikuatkan i'tikaf. Tapi justru ditinggalkan. Nah, orang-orang zaman ini yang bisa menghidupkan sunnah itu, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati, orang-orang yang menghidupkan sunnahku di saat-saat orang banyak meninggalkan sunnahku, maksudnya sekarang ini. Ya, ahyallah qalbahu yauma tamutul qulub. Maka Allah akan menghidupkan hatinya di mana di hari kiamat, di mana mayoritas hati itu mati. Ya, ini sekarang ini berarti sunnah-sunnah yang sudah mulai mau punah ini berarti i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Kemudian ini terutama orang NU-nya ini sudah kalah sama orang-orang di luar NU. Lihat toh masjid-masjid yang berbau ya mesti ramai itu kalau 10 hari terakhir. Parkir mobil ya full. Ya ada makannya, ada kopinya, ada fasilitasnya itu luar biasa. Masjid wong NU sepi. Iya. Nah inilah. Tapi ya harus kita hidupkan itu ya. Ini Pak Guru ini harus jadi pelopor ini. Kalau bisa jadi Surya ini. Nah ini termasuk siwak. Siwak ini sekarang udah jarang orang pakai. Iya kan? Ini di sini semuanya ustadz-ustadznya nggak ada yang bawa siwak nih. Sudah mau punah siwak ini. Siwak itu bebas, sampai dibebaskan sama Rasulullah pakai apa saja yang kasar selain jarinya, supaya orang punya greget untuk pakai siwak. Pakai bajunya aja bisa. Ya sementing aja anak gudale ya. Ini habis makan semur, antum pakai siwak, pakai bajunya, ini kotor nanti. Ya, pakai apa saja, pakai sikat gigi itu, sikat gigi antum kalau niati siwak dapat pahala. Boleh antum bawa sikat gigi ke sholat tuh boleh. Sikat gigi kecil antum kalau mau siwakan pakai itu, dapat pahala. Ya, diketawai sama orang nanti. Tidak apa-apa, dapat pahalanya. Ya dapat sunnahnya, aslus sunnah itu dapat. Ya tapi yang paling afdol pakai kayu namanya arok. Udul arok, kayu siwak itu yang harganya murah tapi nggak laku. Ya harganya iya paling 10.000, paling mahal itu ya. Ya. Tapi nggak laku, lakuan rokok.
Kemudian yang ketiga, makruh, i'tikaf makruh. Wa huwa i'tikaful mar'ah biizni zaujiha. I'tikafnya seorang perempuan dengan izin suaminya. Perempuan tidak perlu i'tikaf. Perempuan tidak dianjurkan i'tikaf. Kalau mau i'tikaf, suaminya bikin wakaf masjid di dalam rumahnya. Antum beli rumah, wakaf masjid sepetak aja buat i'tikafnya perempuan. Nah itu tidak apa-apa. Biar nggak dilihat sama laki-laki lain. Ya, apalagi bojone antum bari'atul jamal, orang yang terlalu cantik, jadi orang kalau lihat itu melodot matanya. Ini i'tikaf malah diinggengi wong nanti, diintip-intip orang, ini bojonya Ustadz ini nih, ini istrinya Mas Fulan nih. Akhirnya malah diintip-intip orang. Ini orang lagi ibadah yang orang lain ngintip. Ya kan, apalagi sekarang kan zamannya HP, apa-apa difoto nih, kaji pato nih. Iya kan, nanti orang lain i'tikaf difoto nih. Ya sekarang kan sudah jadi rukun ibadah ini. Foto itu sudah jadi rukun ibadah, rukun haji itu. Kalau ndak haji, tawaf ada fotonya, sa'i ada fotonya, ada videonya, wukuf di Arafah ada videonya. Seolah-olah kalau ndak foto itu ndak sah hajinya. Ya Allah, itu kan. Sholat streaming, baca Quran streaming. Ya, padahal kan, coba antum lihat, ada orang haji streaming, manfaatnya di mananya coba antum mau tanya. Kalau ngajar streaming ya masuk akal, orang dengarkan ilmu. Nah ini tahlil streaming. Tahlil streaming untuk apa? Untuk tahlil streaming. Hah? Iya enggak apa-apa kalau melu tahlil. Kalau ikut tahlil lah apa? Masih mending baca la ilaha illallah. Baca Quran streaming, dia ikut baca, enggak apa-apa. Ya ikut. Kalau cuma nyimak kan seperti orang dengarkan kaset itu. Iya kan? Bacaan Quran streaming masih enggak masalah, orang masih bisa ikut. Masih bisa. Kadang yang manfaatnya itu enggak ada itu streaming. Streaming itu seperti sholat di streaming atau tawaf, sa'i, sedekah di streaming. Ya enggak apa-apa kalau orang mau niru kebaikannya ya. Nah, nanti di bab sedekah sudah kan dulu ya. Sedekah itu lebih baik sembunyi-sembunyi apa. Jadi lihat orangnya, kalau ditiru banyak ditirunya ya enggak apa-apa. Ya. Ini makruh ya untuk seorang perempuan. Makruh kapan? Idza kanat min dzawatil hay'ah ma'a amnil fitnah. Jika perempuan itu min dzawatil hay'ah, orang yang parasnya cantik atau bodinya aduhai, sekalipun parasnya nggak cantik tapi bodinya dilihat orang, ini dimakruhkan i'tikaf dengan izin suaminya. Ini makruh loh. Kalau nggak izin jelas haram ya, nggak usah dibahas ya kan. Ya, dengan izin ma'a amnil fitnah, disertai aman dari fitnah. Kalau ndak aman dari fitnah, haram. Jelas? Haram ma'asihah. Hukum yang keempat haram tapi sah, yaitu i'tikaful mar'ah biduni idzni zaujiha. I'tikafnya seorang perempuan tanpa izin suaminya. Au biidzni, atau dengan izinnya tapi ma'a khaufil fitnah, khawatir ada fitnah. Fitnah itu termasuk apa? Godaannya laki-laki. Itu termasuk fitnah. Ya. Wa ma'a adamis sihah, ada haram enggak sah. Siapa? I'tikaful junub. Orang junub i'tikaf, enggak sah. Lagi junub i'tikaf, enggak sah. Jelas ya? Jadi kalau antum dengarkan khutbah, sama yang khutbah ceramahnya tentang fadilah hubungan intim dengan istri. Nah ini akhirnya traveling, tidur, ngantuk sampai mimpi, junub di mimpi itu. Ini buru-buru keluar ya, jangan diteruskan ya i'tikafnya.
Jangan teruskan i'tikafnya karena nggak sah. I'tikaful haid, i'tikafnya perempuan yang menstruasi. Ya, di antara haramnya orang berdiam di masjid itu siapa yang diharamkan? Al-junub wal haid. Al-junub wal haid. Kalau lewat boleh. Orang junub boleh lewat. Tapi menetap nggak boleh. Apalagi kalau diniati i'tikaf. Perempuan yang sedang menstruasi lewat boleh enggak? Boleh. Illam takhaf talwithal masjid, jika tidak khawatir mengotori masjid. Tapi kalau khawatir mengotori masjid enggak boleh lewat. Nah, kalau insya Allah kalau zaman sekarang enggak khawatir lah mengotori masjid. Soalnya pembalut kan itu modelnya udah macam-macam. Ada yang ada sayapnya, ada yang ukurannya 23 cm, ada yang 46, ada pampers juga ada, pampers dewasa. Kalau terlalu deres bisa pakai pampers. Ya. Insya Allah hendak khawatir ngotori masjid, boleh lewat. Tahu kan bedanya lewat sama netep? Kalau lewat itu dari satu pintu ke pintu lain, masuknya dari satu pintu, keluarnya dari pintu lain, itu namanya lewat. Tapi kalau masuk dari pintu, keluarnya dari pintu yang sama, berarti kurmu tertok. Nah, itu namanya menetap, tidak boleh. Taradud wal mukth. Arkanul i'tikaf, rukunnya i'tikaf. I'tikaf ada rukunnya ya. Arkanul i'tikaf arba'atun, ada 4. Yang pertama niat. I'tikaf wajib niat. Masuk masjid tanpa niat i'tikaf nggak dapat pahalanya i'tikaf. Jadi masuk masjid niat apa? I'tikaf. Nah, wal lubthu, menetap. Masuk masjid tapi cuma lewat, nggak bisa. Masuk masjid cuma lewat, itu nggak bisa i'tikaf, nggak bisa. Hatta diniati i'tikaf, nggak bisa dapat pahala i'tikaf karena cuma lewat. Ya, harus ada netepnya di dalam. Sekalipun netepnya itu cuma mau lihat kalender masjid atau pernak-perniknya masjid, mungkin masjid baru, tetap dapat pahala i'tikaf. Yang penting ada menetap di dalam itu. Jadi kalau cuma lewat enggak, harus ada mukth. Wa mu'takafun fihi wa mu'takif. Orangnya yang beriktikaf, iktikaf tapi enggak ada orangnya ya enggak bisa. Harus ada orangnya. Ya, ada pekerjaan, ada yang mengerjakan. Ini enggak usah dibahas, ini udah jelas ini. Wa mu'takafun fihi, masjidnya, tempat yang buat i'tikafnya. Antum i'tikaf di musola enggak bisa. Bisa i'tikaf di musola? Enggak bisa. I'tikaf di rumah? Enggak bisa. Di madrasah? Di majelis ta'lim? Enggak bisa. I'tikaf itu harus di masjid. Yang dimaksud masjid itu apa? Wakaf masjid itu ada 2 ya. Ini perhatikan nih, supaya antum tahu. Antum tahu, uang yang antum masukkan ke kaleng masjid, itu bukan wakaf. Bukan wakaf itu. Itu infak biasa, nggak bisa dikatakan wakaf. Kenapa? Wakaf, kalau wakaf tanah, itu bisa wakaf maslahat, bisa wakaf masjid. Antum mau wakafkan tanah untuk masjid, untuk sholat. Itu kalau orang yang berilmu itu cara wakafkannya pinter. Jangan tanah diwakafkan masjid semua tanpa maslahat. Nanti orang mau bangun kamar mandinya di mana? Saya wakafkan tanah 1 bidang untuk masjid, ya, untuk dijadikan masjid. Itu enggak boleh nanti orang bangun WC di situ, tempat parkir di situ. Karena wakaf untuk sholat semua. Jadi tempat wudhu, kamar mandi, toilet, tempat parkir, itu namanya wakaf maslahat masjid. Wakaf masjid sama maslahat masjid itu beda. Ngerti? Antum punya ruko, boleh antum wakafkan untuk masjid.
tapi untuk maslahatnya. Jadi nanti orang yang nyewa ruko itu atau jual beli di situ nanti ada persentase untuk masjid. Itu namanya wakaf untuk maslahat masjid. Bukan wakaf masjid, bukan nanti antum iktikaf di toko itu. Jadi ada wakaf masjid, ada wakaf maslahat masjid. Itu pembahasannya luas di babul wakaf, di bab wakaf. Nanti kapan-kapan kita baca bab wakaf. Insyaallah ya. Jelas itu? Nah, uang-uang yang kita masukkan itu bukan wakaf, sebab syaratnya wakaf, di antara syaratnya wakaf itu harus barang yang kalau dipakai itu ndak habis. Antum ndak bisa wakafkan lilin untuk masjid, wakafkan air untuk masjid, ndak bisa. Sebab air kalau dipakai habis, lilin kalau dipakai habis, uang kalau dipakai habis. Uang kalau dipakai habis enggak? Habis, jadi nggak bisa diwakafkan. Jadi itu infak biasa. Kalau mau wakaf itu semen, keramik, karpet, lampu, sekalipun nanti bakal rusak, semuanya bakal rusak, nggak usah bahas rusak. Tapi kalau dipakai itu lama, wakaf namanya. Jadi yang nyumbang untuk madrasah, pondok, kalau nyumbangnya uang itu nggak bisa dikatakan wakaf. Ya memang harus disalurkan kepada yang dia omongan. Kita dikasih amanat, ini uang untuk apa? Oh ini nanti untuk genteng. Oh ini pokoknya untuk itulah ya. Nanti kita salurkan ke situ. Tapi nggak harus, kalau memang nggak butuh genteng, masa kita mau beli genteng? Belinya yang lain, yang sama-sama manfaatnya besar. Gitu, itu kalau uang orang wakaf apa? Wakaf uang. Mensedekahkan uang, tidak bisa dikatakan wakaf. Jelas? Jelas ya? Nah, kapan air boleh diwakafkan? Kalau antum bangun sumur, antum wakafkan masjid, antum wakaf masjid, kemudian di tanah sampingnya antum wakaf untuk maslahat masjid. Jadi ada wakaf masjid, ada wakaf maslahat masjid. Antum bangun sumur di situ. Sumur ada airnya nggak? Antum wakafkan sumur plus airnya. Jadi air boleh diwakafkan kalau plus sumurnya. Karena sumur itu ngetuk air. Tapi banyu netok diwakafkan nggak bisa. Antum beli aqua, nih saya wakafkan untuk masjid, nggak bisa. Karena air diminum habis. Ngerti? Nah, terus kalau mau rehab masjid, mau rehab madrasah yang sudah wakaf-wakaf itu, gentengnya ininya, yang sudah nyumbang terus dikatakan itu wakaf, itu nanti jangan ditaruh di masjid lain, boleh. Yang membutuhkan, oh ada masjid yang masih dibangun, gentengnya boleh dipindah kalau mau ganti genteng baru. Sebab itu nanti kalau masih layak, kemudian antum turunkan dibangun baru, nanti akan menghilangkan pahalanya orang yang wakafkan, akan terhenti. Karpet kalau masih layak ya jangan dijual ke masjid lain. Ya, masjid semuanya sama, boleh dipindah dari satu masjid ke masjid lain, wakafnya sama. Orang yang nyumbang untuk masjid ini boleh dipindahkan ke masjid lain boleh, kecuali 3 masjid. Al-Masjidul Haram, wal Masjidun Nabawi, wal Masjidul Aqsa. Orang yang sudah wakaf untuk Masjidil Aqsa tidak bisa dipindahkan ke masjid lain. Kenapa? Derajat masjid lain lebih rendah dari Masjidil Aqsa. Orang yang sudah wakaf di Masjidil Aqsa boleh dipindah ke Masjid Nabawi karena lebih afdol dari Masjidil Aqsa. Orang yang wakaf di Masjid Nabawi boleh dipindahkan ke Masjidil Haram karena Masjidil Haram darajahnya ngelebihi Masjid Nabawi. Begitu. Orang yang sudah wakaf di Masjidil Haram tidak bisa dipindah ke Nabawi dan Masjidil Aqsa karena aqallu darajatan min Masjidil Haram. Jelas gitu ya. Jadi nggak bisa turun, naik bisa. Tapi semua masjid selain 3 masjid
darajahnya sama. Antum wakaf untuk Masjid Al-Ikhlas, boleh antum pindah, boleh takmirnya memindah. Wakaf itu untuk Masjid Al-Mukhlis, umpama ini Al-Ikhlas, ini Al-Mukhlis. Boleh seperti itu, boleh, karena darajahnya sama. Jadi kapan ini mau rehab, ini gentengnya masih layak, dipindah ke masjid lain, masjid itu masih butuh masih butuh genteng, boleh, silahkan. Jelas gitu ya. Kalau sudah tidak layak gimana? Untuk nguruk lah setidaknya. Untuk nguruk masjid, baik itu masjid itu atau masjid lain. Wakaf ini. Dan tidak bisa dijual belikan wakaf. La yuba' wa la yushtara. Tidak bisa dijual belikan. Itu wakaf. Jadi antum kalau mau pingin ngasih hadiah ke orang, tapi jadi praktek sih kalau bisa. Saya mau ngasih motor ke orang, wongnya seneng ngedol barang semua. Supaya nggak dijual ya saya wakafkan ke orang itu. Saya wakafkan motor mini untuk antum. Wis, orang bisa ngedol, harus dipakai sampai hancur. Nggak bisa dijual. Barang wakaf itu nggak bisa dijual. Al-waqfu la yubah wa la yushtara. Wakaf itu tidak bisa dijual dan tidak bisa dibeli. Ngerti? Insyaallah. Paham ya? Itu rukun i'tikaf. Insyaallah pertemuan depan kita masuk kepada syurutul i'tikaf. Syarat-syarat apa? I'tikaf. Nanti ada persamaan antara syarat dengan rukun di bab i'tikaf ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa adamallahu naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Qala wa qad nabbaha bihadza ala thamaratihi fid dunya wa ma'lumun anna al-akhirata khairun wa abqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan di hadis-hadis yang pada pertemuan sebelumnya kita baca, innal hikmata tazidu syarifa syarafan. Menambahkan orang mulia, menjadikan orang mulia bertambah mulia. Wa tarfa'ul mamluka hatta yajlisa majalisal muluk. Ini kan urusannya sama urusan dunia. Orang alim itu bisa ditempatkan di posisinya raja, presiden. Bahkan mereka butuh kepada orang alim. Lihat toh, apalagi sekarang mau nyalek, mau nyapres kan. Banyak yang datang ke ulama kan. Ya datangnya, yang pertama didatangi ulamanya mesti. Ya itulah hatta yajlisa majalisal muluk. Melebihi raja bahkan. Mereka didatangi oleh calon-calon pemimpin. Ya. Gitu. Nah, ini kan urusan dunia ini. Urusan dunia. Nah, ini kan mentanbih wa qad nabbaha bihadza, dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Rasulullah seolah-olah memperingatkan kepada kita, memberitahu kepada kita ala thamaratihi fid dunya. Itu buahnya ilmu di dunia. Nah, buahnya ilmu di akhirat lebih dari itu semua. Lebih dari itu semua. Wa ma'lum annal akhirata khairun wa abqa. Lebih mulia dan lebih abqa, lebih lama. Akhirat itu kan tidak ada akhirnya. Ada permulaannya, tidak ada akhirnya. Sama seperti ruh. Ya, ada permulaannya, tidak ada akhirnya. Sekalipun ta'alluqnya itu jaiz, bukan wajib seperti seperti sifatnya Allah. Sifatnya Allah itu tidak ada permulaannya, tidak ada akhirnya. Tapi kan itu wajib al-qidam wal baqa. Ya, tapi baqoknya akhirat itu kan jaiz. Seandainya Allah mau buat tidak ada akhirnya ya boleh. Bukan sesuatu yang harus, bukan.
Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, khaslatani la takunani fi munafiq, husnu samtin wa la fiqhun fid din. Ada dua perkara yang tidak mungkin ada pada orang munafik. Perhatikan ya. Ini untuk orang yang ngaji tidak mungkin kena penyakit ini. Insya Allah orang yang ngaji tidak kena penyakit nifak. Insya Allah tidak berstatus orang munafik. Karena dua hal ini tidak ada pada orang munafik. Orang munafik tidak mungkin punya dua perkara ini. Yang pertama, husnu samtin. Perangai yang bagus. Perangai yang bagus itu dari segala hal. Dari mulai gaya bicara, cara bicaranya. Ya, ngerti kan cara bicara? Ada adab bicara itu ada. Adab makan itu ada. Ya kan? Adab ta'lim ada, adab ini. Semua ada adabnya. Bahkan sampai kamar mandi ada apa? Ada adabnya. Husnu samtin. Sifat yang baik. Sikap yang baik. Ya, orang munafik itu sikapnya bisa dilihat ya. Ya sudah dikasih tanda-tandanya oleh Rasulullah. Banyak tandanya, ada yang 3, ada yang hadis 4 kan ada. Ada 4 tandanya orang munafik. Idza tumina khana, kalau diberi amanat khianat, kalau berjanji ingkar. Terus apa lagi? Idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar ya. Kemudian apa lagi? Kalau memusuhi orang, dia cari orang untuk memusuhi orang yang sama. Jadi goleti kancang nggo musuhi targetnya. Cari teman untuk jadi kalau ini orang nggak suka sama ini cari ini, jelekin orang-orang yang nggak ada urusannya sama orang ini. Golet bala. Ini tandanya orang munafik. Dan ini jangan untuk menilai orang ya, menilai diri kita masing-masing. Kita kalau nggak suka sama orang, tebar kebencian apa enggak? Kalau antum tebar kebencian, itu berarti di hatinya antum ada penyakit nifak. Pelakunya namanya munafik. Jelas, itu tanda-tandanya. Wala fiqhun fid din. Nggak mau hadir, nggak mau mendalami agama. Nggak bisa mendalami agama, nggak bisa. Orang munafik nggak bisa. Jadi ada dua perkara yang nggak mungkin ada pada orang munafik. Ya ini dua perkara. Husnu samtin wa fiqhun fid din. Ya artinya apa? Artinya kalau antum nggak pengen jadi orang munafik, yang rajin hadir majelis ta'lim. Yang hadir rajin pengajian, ngaji. Ya, ngaji seperti ini. Ngaji, baca kitab, ngaji begini. Ya, kalau majelis apa saja ya baik, majelis maulid bagus, majelis zikir bagus, majelis apa bagus. Semua majelis yang di situ ada kebaikan ya baik semua. Tapi yang paling bagus itu majelis ilmu. Paling bagus, tidak ada lawan sudah. Di dunia ini tempat terbaik. Apalagi kalau majelis ilmu di masjid, sudah. Udah nggak ada duanya sudah. Tempatnya mulia, majelisnya mulia. Ya, cuma biasalah kalau majelis terus pembahasannya fikih, ya biasanya orang pati payu, kurang payu nih. Ya, tapi kalau sudah fadhailul amal, sudah yang hadir bisa puluhan ribu. Nah, itu sudah biasa di mana-mana seperti itu. Apalagi kiainya lucu, khalas, sudah bila kalam. Ya, cuma itu perlu bahan, ngelucu itu ya perlu apa? Perlu ini apa? Bahan untuk ngelucu itu. Jadi kalau itu terus ya bosan. Masih mending kalau ngaji itu terus, itu masih mending ilmu yang disampaikan. Ya biasanya orang itu dilihat alim sama ndak alim, ya di situnya. Kalau sudah habis biasanya belandrang. Nanti kemana-mana dia ngomong, ngawur. Atau banyak bercandanya. Ya, gampang cara membedakan ini ustadz alim apa enggak, punya kajian apa enggak, gitu aja. Kalau punya kajian berarti ya
walaupun tidak alim teman ya punya ilmu lah. Tapi hari ceramah-ceramah tok itu gampang ceramah ya akhi. Antum bisa ceramah, antum hafalin hadis 2, 3, ada ceritanya yang kaitan sama hadis itu, da'i ilallah, antum jadi da'i. Ya. Paham ya? Iya. Wallahu a'lam bishawab.